We are the river, we are the dreamers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septina Lisdayanti MPD. Saya adalah dosen program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Latar belakang pendidikan saya adalah S1, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang lulus pada tahun 2011. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 saya di Universitas Bengkulu dengan program studi yang sama, yaitu program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia adalah mata kuliah Kajian Puisi. Mata kuliah kajian puisi ini berlangsung di semester genap, yaitu semester 2 dengan bobot 2 SKS. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah kajian puisi merupakan mata kuliah kesastraan yang membahas mengenai puisi, mulai dari pengertian, fungsi, jenis, aliran, ragam puisi, sejarah dan periodisasi puisi, bahasa dan struktur, serta kajian dan pendekatan puisi. Capaian pembelajaran ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai kajian puisi. Perkuliahan kajian puisi ini berlangsung selama 16 kali pertemuan. Pertemuan perdana membahas mengenai kontrak perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Pada perkuliahan kajian puisi ini, proses penilaian dilakukan secara objektif dan disampaikan di awal perkuliahan. Adapun poin-poin penilaian yang saya lakukan adalah presensi dengan poin 20%, tugas baik tugas kelompok maupun individu sebesar 30%, UTS 20% dan juga UAS 30%. Demikianlah penyampaian saya mengenai teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses perkuliahan mata kuliah kajian puisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Silakan Desi pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, maka saya kita masing-masing berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik. Saya absen dulu ya. Farida Susanti, Messi Kartika Sari, Erma Yesi, Reko Mardiani, Desi Permatasari, Indah Metiasari, terakhir ada Rindi Narasinta. Informasi lengkap ya hari ini ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dari puisi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah kajian puisi, yaitu struktur bahasa dan struktur fisik dan juga struktur batin puisi. Nah, kita akan belajar mengenai struktur fisik dan struktur batin. Nantinya diharapkan ya pembelajaran kalian dapat memahami dan mengetahui mengenai struktur fisik dan juga struktur batin yang terdapat di dalam sebuah puisi. Nanti di akhir perkuliahan akan ada lembar kerja yang sudah disiapkan untuk kalian kerjakan, sehingga mohon untuk tetap fokus dan memperhatikan mengenai materi kita hari ini. Ya. Siapa yang masih ingat dengan pengertian puisi? Coba Eko. Menurut Flavio, tahun 2013, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberikan irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata hiasan atau imajinatif. Bagus. Yang lain? Selain Eko, siapa lagi yang mau menjelaskan mengenai pengertian puisi? Rindi mungkin? Apa itu puisi, Rindi?
lirik dan karya. Baik, puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa yang padat dan apa tadi? Teko? Dipersingkat. Padat dan singkat. Jadi puisi itu dia sebuah karya sastra yang berbeda dengan karya sastra yang lain. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian puisi, kita akan membahas mengenai struktur fisik dan struktur batin. Kira-kira yang manakah struktur fisik dan yang manakah struktur batin? Fisik itu identik dengan apa? Bisa dilihat di grafik ini. Ya. Kalau batin tidak. Ya. Tidak terlihat seperti struktur fisik. Jadi, struktur fisik adalah struktur yang membangun puisi yang dapat dilihat secara kasat mata. Sedangkan struktur batin adalah struktur yang membangun puisi, tetapi dia butuh analisis untuk dapat memahaminya. Oke, kita lihat ya. Pertama ada struktur fisik. Ada berapa? Ada 6. Satu, ada yang namanya diksi. Kira-kira diksi itu apa? Pilihan kata. Ya, jadi puisi ya, struktur fisiknya salah satunya adalah diksi yang merupakan pilihan kata. Kemudian yang kedua apa? Pengimajian. Apa itu pengimajian? Yang bisa dirasakan oleh panca indera. Pengimajian itu ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam puisi, tetapi bisa dirasakan oleh panca indera. Misalnya apa? Apa kira-kira? Senyummu manis bagaikan gula misalnya. Masuk nggak? Ya. Manis gula. Bisakah kalian merasakan manisnya gula? Bisa. Jadi dia ngomong senyumnya manis semanis gula. Ya. Kemudian ada kata konkret. Apa itu kata konkret? Untuk membangkitkan Ya, kata-kata yang membangkitkan imajinasi seseorang ketika dia membaca atau membuat sebuah puisi. Kemudian ada yang namanya bahasa figuratif atau majas. Apa misalnya? Majas apa? Majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Majas yang berlebihan. Jadi dia ketika membuat puisi, dia majasnya berlebih-lebihan. Ya, misalnya apa? Tangismu menganak sungai misalnya. Pernah melihat orang nangis menganak sungai? Ya, tapi dalam puisi itu indah. Ya, seolah-olah nangisnya benar-benar penuh kesedihan mungkin. Karena saking sedihnya tadi jadi tangismu menganak sungai. Ya, tuh. Kemudian ada verifikasi. Apa itu verifikasi? Verifikasi di sini bukan yang misalnya kalian buat akun YouTube misalnya. Verifikasi kan kayak gitu. Apa? Kalau verifikasi dalam puisi itu apa? Pengulangan bunyi. Ada rima, ada ritme, misalnya ya, metro. Nah, bagaimana kita cara melihatnya? Biasanya di dalam puisi itu ujungnya ada yang ujungnya apa lagi? AB misalnya ya. Atau apa? CCDD misalnya. Atau juga yang dia ada yang A semua, ada BB, ada campuran AB misalnya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan verifikasi. Kemudian kata wajah atau tipografi. Apa itu kata wajah atau tipografi? Ya, salah satunya adalah yang bisa membedakan puisi dengan karya sastra yang lainnya. Misalnya apa? Bentuknya zigzag atau mungkin bentuknya kotak
soal persahabatan, atau puisi yang bertemakan tentang pendidikan, atau puisi yang bertemakan kasih sayang, atau puisi yang temanya tentang perjuangan misalnya ya. Itu yang dimaksud dengan tema. Kemudian yang kedua ada perasaan. Apa itu perasaan? Kira-kira? Di dalam puisi itu mengungkapkan perasaan. Ya. Saya mau buat puisi yang isinya kesedihan saya. Jadi ketika kita sedih, kita bikin puisi. Orang lain yang membacanya ikut merasakan kesedihan yang kita keluarkan dalam puisi tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, nada dan suasana. Apa itu nada dan suasana? Sikap penyair. Suasananya apa kira-kira? Sedih, senang, apalagi? Kecewa misalnya ya. Tergantung dengan suasana kita ketika kita membuat sebuah puisi. Terakhir ada amanat. Apa itu amanat? Pesan yang ingin disampaikan di dalam sebuah puisi. Jadi ini adalah struktur batin sebuah puisi, di mana untuk mengetahuinya kita tidak bisa langsung menemukan ketika membaca puisinya, tetapi membutuhkan analisis. Dibaca dulu puisinya, dipahami dulu. Oke, saya tahu nih puisinya maknanya ini. Ya, atau mungkin kita langsung baca puisinya, belum baca. Paling soal ini percintaan, harus dibaca. Enggak nih, judulnya mau mungkin percintaan, tapi pas dilihat, wah sedih ini. Aku banget ini misalnya ya. Ya aku banget ini misalnya ya. Jadi itu. Jadi adalah struktur batin. Berbeda dengan struktur fisik. Kalau fisik bisa dilihat secara kasat mata. Ya, itu. Baik, ada yang ditanyakan mengenai struktur batin dan struktur fisiknya? Ada? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Baik. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan. Ini ada puisi. Nanti kalian analisis manakah bagian puisi ini yang dia termasuk ke dalam struktur fisik dan mana juga yang dia termasuk ke dalam struktur batin. Jadi nanti silakan dianalisis dulu, bisa jadi di garis bawah juga, kemudian nanti kalian jabarkan ya bagian manakah dia, apakah struktur fisik atau struktur batin. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami materi pembelajaran hari ini? Bisa ya. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai struktur puisi, yaitu struktur fisik, struktur batin. Yang struktur fisik ada apa aja kira-kira? Ada isi, pengimajian, kata konkret, tipografi atau verifikasi. Lalu kalau yang struktur batin yang mana? Tema, nada, suasana, rasa ada, amanah. Jadi itu ya, kalian kalau mau buat puisi modalnya sudah ada. Minggu yang lalu kita bahas mengenai pengertian puisi, minggu ini kita membahas mengenai struktur puisi. Jadi kalau mau buat puisi, kalian sudah tahu apa saja yang harus kalian lakukan. Oke, nanti tugasnya silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Untuk hari ini pertemuannya sampai di sini. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan puisi. Nanti silakan dibaca di buku forensik kita mengenai pendekatan-pendekatan yang ada di dalam puisi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.